Halo semuanya, ketemu lagi di Jurnal Perjalanan Kembara. Kali ini saya masih ada di Desa Arborek dan rencananya hari ini saya mau diving ke beberapa tempat yang ada di sekitaran Arborek. Nah, teman-teman punya pengalaman seperti saya nggak? Saya itu dulu adalah salah satu orang yang takut dengan kegelapan, apalagi di bawah laut. Nah, gara-gara keseringan nonton film-film horor yang monster itu munculnya dari bawah laut. Tapi ternyata halusinasi saya itu berubah setelah saya mempunyai pengalaman untuk menyelam. Pertama-tama saya hanya menyelam sebagai discover dive atau nyelam hore-hore aja, teman-teman, nggak pakai license tapi harus didampingin. Akhirnya pada suatu ketika saya dikomporin oleh banyak orang untuk mengambil license dive. Dan semesta itu selalu punya rencana ya, ketika kita punya keinginan sesuatu pasti ada aja jalan untuk menuju ke sana. Ketika saya sedang jalan-jalan di Manado, tiba-tiba ketemu Bang Jamal yang sudah lama sekali tidak ketemu, dan beliau ini adalah salah satu dive instructor PEDI. Jadi akhirnya saya memantapkan diri untuk belajar dan mengambil license diving, teman-teman. Today, saya punya sesuatu yang baru dalam perjalanan ini. Finally, saya punya license diving. Setelah beberapa kali diving dipegangin kemarin di Bali, di Wakatobi dan sebagainya, hari ini saya bisa dilepas. Tapi sama instruktur. Nah, di sini instrukturnya keren. Namanya Bang Jamal. Jadi kita, halo Bang Jamal. Halo. Jadi kita temenan dulu dari Raja Ampat, pengen diving di Raja Ampat gak kesampean. Akhirnya ketemu lagi di Manado di Sewunya ini. Masih sementara sih, tapi mudah-mudahan kartun segera jadi. Yeay. Jadi gimana Bang? Kesan-kesannya? Oke, Saya bodoh anaknya. namanya belajar, itu wajar. Orang namanya juga untuk ini belajar sesuatu yang baru. Walaupun sebelumnya kamu bilang tadi biasanya dipegang. Iya. Sekarang udah bisa buoyancy, udah mantap. Jadi udah bisa ambil gambar sendiri, video sendiri dalam air. Mantap dah. Thank Be a you. good diver, Yeah. be a safe diver. Thank you Bang Jamal. Jadi ada harapan apa nih Bang yang buat saya nih? Ya, buat Mas Polang, tetap explore Indonesia karena sekarang udah ada license, udah bisa nyelam dan sudah bisa ambil gambar dalam air, bikin video yang bagus supaya orang bisa tahu bahwa Indonesia itu punya Underwater yang indah, underwater yang keren. Ya, Apalagi Indonesia kalah. Timur ya. Iya, nggak kalah keren. sama di luar. Di luar sana. Ya, nggak kalah. Oke Bang Jamal, thank you. Selamat. Saya harus melanjutkan perjalanan lagi. Saya mau balik ke Raja Ampat. Oke. Udah bisa diving di Raja Ampat. Yeay. Ya, itu adalah salah satu kisah perjalanan saya sebelumnya yang akhirnya saya memantapkan diri untuk mengambil license diving supaya cerita-cerita perjalanan yang saya hadirkan kepada teman-teman bisa lebih bervariasi. Nggak cuma udaranya aja pakai drone, nggak cuma daratnya aja, tapi juga pesona bawah lautnya. Karena ini adalah salah satu hal yang membuat kita bangga sudah lahir dan besar di Indonesia ini. Karena pesona bawah laut Indonesia tuh keren banget, men. Dan hari ini saya mau ngajak temen-temen untuk melihat pesona bawah laut yang ada di Arborek dan sekitarnya. Dan hari ini saya diajak oleh Papa Valen, salah satu peneliti kehidupan bawah laut yang ada di sini juga. Dan rencananya mereka mau naruh kamera untuk melihat pergerakan manta di sekitar Manta Point yang ada di dekat Arborek ini, teman-teman. Dan rencananya nanti sore kita akan diving di sana untuk melihat dan mengambil kamera dan mengabadikan gambar serta manta tagging kalau nggak salah namanya. Jadi kita melihat aktivitas manta yang ada di sana. Dan yang membuat saya geleng-geleng adalah ini botnya disetirin sama Valen, teman-teman. Bocah yang umurnya belum genap 6 tahun kalau nggak salah sudah bisa nyetir bot seperti ini. Wah, itu keren sih, walaupun tetap dalam pendampingan bapaknya yang ada di samping. Pertama-tama saya agak ragu sih sebenarnya, apakah Valen ini bisa beneran mengendalikan laju dari bot ini yang lumayan kenceng jalannya, teman-teman.
Tapi setelah berjalan beberapa saat, wah saya betul-betul bangga dengan Valen. Biasanya ketika bapaknya sedang meneliti sesuatu di laut, Valen ini membantu untuk mengarahkan laju kapalnya. Jadi papanya bisa lebih konsentrasi untuk mengamati hal-hal yang ada di situ. Dan dari tangan anak-anak kecil seperti Valen inilah nantinya kehidupan bawah air Indonesia akan kita gantungkan, teman-teman. Semoga saja di tangan mereka inilah kehidupan bawah air Indonesia akan menjadi lebih baik ke depannya. Dan Raja Ampat juga menjadi salah satu destinasi menarik buat olahraga kayak seperti ini, teman-teman. Biasanya mereka akan rombongan datang ke sini untuk eksplor pulau-pulau yang ada di wilayah Raja Ampat ini. Biasanya tripnya akan berjalan beberapa hari dan mereka akan singgah di pulau-pulau tersebut untuk menginap ketika capek atau malam hari, teman-teman. Dan saya jadi tertarik untuk nyoba juga, teman-teman, tapi mungkin di lain kesempatan ya, karena harganya lumayan, teman-teman. Semoga saja ada rezeki dan bisa ikut paket trip kayaking di Raja Ampat ini. Pasti akan keren banget, teman-teman. Dan sore harinya kita sudah sampai di Manta Point, teman-teman, dan ini adalah tempat yang biasanya kita melapor dulu sebelum melakukan penyelaman di area ini untuk melihat manta. Karena penyelam di area ini itu dibatasi banget supaya tidak mengganggu dari aktivitas manta yang main-main ke tempat ini. Dan Manta Point ini lokasinya tidak jauh dari Pulau Arborek, hanya sekitar 10-15 menit saja. Dan rencananya hari ini saya akan ikut dalam rombongan teman-teman peneliti ini untuk mengabadikan momen dan meneliti dari aktivitas manta yang ada di Manta Point ini. Jadi mari kita diving sambil menikmati indahnya bawah laut yang ada di Raja Ampat. Let's go! Asli teman-teman, ini adalah petualangan saya pertama kali bisa sedekat itu dengan manta, dan ini adalah sebuah pengalaman yang sangat berharga sekali buat saya bisa mengagumi keindahan makhluk ciptaan Tuhan yang satu ini. Dan akhirnya kita kembali lagi ke pos untuk melanjutkan penyelaman di tempat yang kedua. Spot penyelaman yang kedua ini kami lakukan di dekat jetinya Arborek. Di bawah dermaga itu kita melakukan penyelaman di sini karena di sini tuh banyak sekali biota-biota laut yang menarik dan juga schooling fish, karena di sini terkenal banget dengan ikan-ikannya yang bergerombol yang banyak sekali itu. Dan mari kita lihat ya teman-teman.
Hari berikutnya saya ikut lagi rombongan diving dari Arborek Dive Shop ini teman-teman. Dan kali ini saya tidak turun sih, kali ini saya ingin melihat satu tempat yang ada di dekat sini. Jadi ini adalah spotnya di dekat Kampung Yen Buba teman-teman, yang ada di Raja Ampat. Jadi mereka ini akan menyelam ke bawah karena saya cuma bawa tabung satu, jadi rencananya hari ini akan nyebur di spot berikutnya. Jadi rencananya di sini saya akan snorkeling aja di dekat Jemaga, terus nanti akan melihat satu tempat yang tidak jauh dari sini, itu ada satu hamparan pasir putih yang bagus banget. Jadi mari kita lihat suasana di tempat tersebut. Let's go! Pasirnya putih keren banget dan airnya jernih. Sekeliling ini air jernih semua. Jadi saya sekarang ada di satu pulau kecil di depannya Desa Yen Buba. Dan ini airnya indah banget men. Keren. Akhirnya hari-hari terakhir di Raja Ampat saya dikasih momen seperti ini. Ini sejuk, dingin. Ini punya kayak tanjung kecil gitu, dan di sana ada rumah homestay-nya tapi udah nggak dipakai karena diterjang ombak sepertinya. Dan Tuhan, ini luar biasa sekali, keren. Pulau-pulau kecil yang ada di Raja Ampat memang menawarkan pesonanya. Langit biru, akhirnya gue dapet. Gue nggak bisa ngomong-ngomong apa karena memang indahnya luar biasa. Nah di sana itu Desa Yen Buba. Di dermaganya katanya spot snorkelingnya juga bagus. Dan ini tim penyelam sudah pada selesai dan kita mau melanjutkan perjalanan menuju ke spot yang kedua. Dan di sana rencananya saya akan turun ikut menyelam bareng teman-teman ini. Let's go!
Dan puas banget rasanya teman-teman habis diving di sini karena spotnya juga menarik. Tadi ada penyu, ada beberapa ikan yang lucu-lucu dan juga karang-karang yang sangat bagus sekali. Dan aktivitas favorit saya ketika sore hari menjelang adalah main di dermaga bareng anak-anak Arborek. Wah, itu asik banget sih teman-teman. Kita bisa melihat suasana alam yang indah, menikmati udara yang segar, dan juga senja yang cantik sekali. It's beautiful. Dan malam ini ternyata ada sebuah tradisi unik di Papua yang sering saya jumpai juga, namanya suling tambur. Konon katanya suling tambur ini bertujuan untuk mengusir roh-roh jahat yang ada di pulau untuk keluar pulau, teman-teman. Biasanya mereka akan memukul tambur atau gendang yang dibuat dengan cara tradisional ini berkeliling kampung sambil berjoget-joget. Dan ini adalah salah satu tradisi yang harusnya tetap dilestarikan supaya sampai pada anak cucu kita, nggak cuma cerita aja ya teman-teman. Dan keesokan paginya saya harus melanjutkan perjalanan. Dan ketika keluar dari Arborek itu perasaan saya nggak karu-karuan teman-teman. Dan saya selalu benci dengan momen-momen perpisahan seperti ini. 10 hari berada di Arborek mungkin bukan waktu yang lama, tapi juga bukan waktu yang singkat teman-teman. Karena banyak cerita yang sudah saya dapat, banyak pelajaran hidup yang sudah saya dapatkan juga. Dan semoga saja bisa bermanfaat buat saya di kemudian hari teman-teman. Ya sedih sih ninggalin segala keindahan, segala kehangatan, dan segala keseruan yang pernah saya dapatkan di Arborek kemarin. Tapi perjalanan kembali ke timur ini harus saya lanjutkan juga teman-teman, karena saya ingin memperlihatkan bagaimana indahnya, bagaimana luhurnya adat budaya yang ada di Indonesia Timur ini kepada teman-teman semua. Selamat tinggal Arborek, terima kasih sudah mengisi memori indah dalam ingatan saya, dalam sanubari saya. Dan terima kasih juga sudah membuat saya merasa bangga telah lahir dan besar di negeri tercinta yang kaya akan alam yang indah ini. Semoga saja suatu saat saya bisa berkunjung ke tempat ini lagi. Mohon doanya teman-teman. Dan setelah sampai di Waisai, saya melanjutkan perjalanan menuju ke Sorong karena rencananya besok saya akan ikut Mas Wawan menuju ke Kofio teman-teman, salah satu tempat juga di Kabupaten Raja Ampat.
Karena menurut cerita dari Mas Wawan, beliau dan juga teman-teman dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara akan melakukan monitoring sasi yang ada di Kofiau. Dan sasi ini adalah salah satu hukum adat yang ada di timur Indonesia, di Maluku, di Papua, dan di Sulawesi mungkin ada juga, yang mereka melindungi daerah tertentu dalam kurun waktu tertentu untuk supaya biota lautnya itu tumbuh dengan baik di sana. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu ceritanya dan semoga saja videonya bermanfaat dan menginspirasi teman-teman untuk lebih mengenal negeri ini. Dari kenal kita akan cinta dan dari cinta kita akan peduli kepada negeri ini. Terima kasih sudah menonton videonya dan sampai ketemu di video berikutnya. Salam Kembara.